Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Langsung saja. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan kepada beliau dosen pengajar metodologi studi Islam yang telah menyempatkan waktunya untuk kami berpresentasi di sini. Di sini kami akan membahas mengenai studi ilmu kalam, teori antroposentris Hasan Hanafi. Langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu mengenai biografi beliau Hasan Hanafi. Budaya bertugas, kami persilakan. Oke, langsung saja kepada biografi Hasan Hanafi. Hasan Hanafi lahir di Mesir, tepatnya di kota Kairo pada tanggal 13 Februari 1935. Asal usulnya kakek buyutnya berasal dari Maroko, sedangkan neneknya dari kabilah Bani Nur. Saat beliau berusia 5 tahun, Hasan sudah hafal Al-Quran. Karir pendidikannya dimulai sejak pendidikan dasar dan tamat pada tahun 1948. Kemudian di Madrasah Sanawiyah Kairo dan setelah selesai pada tahun 1952. Selama di Sanawiyah, Hasan sudah aktif mengikuti diskusi-diskusi kelompok Ikhwatul Muslimin, sehingga Hasan paham tentang keilmuan yang dikembangkan dan aktivitas sosial yang sudah dikerjakan oleh organisasi Ikhwatul Muslimin. Selain itu, beliau juga mengajarkan keilmuan syariat tentang keislaman dan keadilan sosial. Hasan memperoleh gelar sarjana dari jurusan filsafat Fakultas Adab di Universitas Kairo pada tahun 1956. Selanjutnya, Hasan melanjutkan ke Prancis, Universitas Sorbonne dengan studi pemikiran barat, modern dan pramodern. Perjalanan ilmiah Hasan selama di Prancis berlangsung selama kurang lebih 10 tahun, yang membuatnya memiliki kesan abadi pada perkembangan intelektualnya yang membuat berucap, "Itulah barat yang aku pelajari, aku cintai, aku kritik, dan akhirnya aku benci." Namun walaupun kemudian hari ia mengkritik bahkan menolak barat, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa ide-ide tersebut memasuk dan memengaruhi pemikiran Hasan Hanafi. Pada tahun 1966 ia berhasil menyelesaikan program master dan dokternya. Pada tahun 1967 ia diangkat menjadi lektor, kemudian lektor kepala profesi filsafat di jurusan filsafat Universitas Kairo, serta diserai jabatan sebagai ketua jurusan filsafat pada universitas yang sama. Kemudian beliau juga diangkat menjadi guru besar pada Universitas Tokyo di Persatuan Emirat Arab dan menjadi penasihat program di Universitas PBB di Jepang. Selain itu, Hasan juga aktif di beberapa organisasi kemasyarakatan seperti Persatuan Masyarakat Filsafat Mesir sebagai anggota Ikatan Penulis Asia Afrika. Seperti yang dijelaskan di atas, walaupun Hasan Hanafi mengkritik dan menolak barat, namun ide-ide barat telah mempengaruhi karya-karyanya. Hasan adalah seorang modernis, liberal, serta Tahta Hussein. Kemudian salah satu keprihatinan Hasan adalah melanjutkan studi yang didesain untuk membuat dunia Islam bergerak menuju kemajuan yang menyeluruh. Kemudian karya-karyanya beliau. Sejak Hasan mendapat gelar dokternya, Hasan menjadi sosok ilmuwan yang banyak mengorbankan gagasan atau idenya dalam bentuk tulisan. Di antaranya ada Al-Yasr Al-Islami, ada At-Turos wa At-Tajdid, dan yang terakhir ada Minal Aqidah Al-Taurah. Lanjut ke materi kedua. Selanjutnya ilmu kalam. Secara bahasa, ilmu ialah pengetahuan, sedangkan kalam merupakan pembicaraan. Dahulu ilmu kalam disebut dengan ilmu tauhid, namun sepanjang bergulirnya waktu, ilmu tauhid yang dahulu dipecah menjadi nama ilmu kalam. Ilmu kalam ini membahas tentang cara-cara menetapkan akidah agama dengan dalil-dalil yang kuat. Dalil-dalil ini dapat berupa dalil akli dan dalil nakli. Kalam menurut istilah adalah ilmu yang membicarakan atau membahas tentang masalah ketuhanan atau ketauhidan. Menurut Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimah, ilmu kalam adalah ilmu yang berisi alasan yang mempertahankan kepercayaan iman dengan
muslim. Ini terbukti dari jenis-jenis penyebutan lain ilmu itu, yaitu sebutan sebagai ilmu aqaid, ilmu tauhid, dan ilmu usul aqim. Sejarah munculnya ilmu kalam ini dimulai pada masa awal Islam sebagai respon terhadap tantangan internal dan eksternal termasuk pengaruh filsafat. Pada awalnya pemahaman agama berpusat pada wahyu, namun kebutuhan untuk menjawab persoalan-persoalan psikologis mendorong penggunaan akal. Pada masa awal ketika agama Islam berkembang pesat di bawah kepemimpinan para khalifah, umat Islam mengalami berbagai tantangan baik dari dalam maupun luar komunitas mereka. Pada saat inilah perdebatan mengenai konsep-konsep dasar seperti keesaan Tuhan atau tauhid, sifat-sifat Tuhan, dan kebebasan kehendak manusia mulai berkembang, memicu lahirnya ilmu kalam. Perkembangan ilmu kalam semakin signifikan setelah munculnya aliran-aliran teologi yang beragam dalam Islam. Di antaranya adalah aliran Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Mu'tazilah yang menekankan rasionalitas dan kebebasan kehendak, dan Asy'ariyah yang menekankan pentingnya wahyu namun tetap menggunakan logika selama tidak bertentangan dengan teks. Perbedaan pandangan antara keduanya melahirkan diskusi panjang yang melibatkan logika dan metafisika. Selain itu, filsafat Yunani juga memberikan pengaruh besar terutama dalam aspek metafisika dan logika yang kemudian diintegrasikan dalam pemikiran kalam untuk memperdalam pemahaman tentang Tuhan, alam semesta, dan manusia. Selanjutnya, pemateri Oke, selanjutnya sumber pembahasan ilmu kalam itu ada 3: Al-Quran, hadis, dan hasil pemikiran mendalam. Menurut Ahmad Baiquni menyatakan bahwa semua ilmu yang dibutuhkan manusia ada dalam Al-Quran. Ini menunjukkan betapa pentingnya ilmu dalam ajaran Islam. Al-Quran mendorong manusia untuk menggunakan akal, panca-indera, dan pengamatan guna menggali ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan. Kedua, kajian hadis mulai populer pada abad ke-2 Hijriah saat masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang mulai mengumpulkan dan menulis hadis secara resmi. Sejak saat itu, banyak kitab hadis bermunculan dan menjadi sumber ilmu penting dalam Islam. Yang ketiga, hasil pemikiran yang mendalam. Dalam ilmu kalam, ilmu yang membahas soal kepercayaan tentang Tuhan, pemikiran sangat berpengaruh. Pemikiran adalah proses penggunaan akal untuk memahami pengetahuan yang sudah ada dan menghasilkan pengetahuan baru. Peran ilmu kalam dalam pendidikan Islam membentuk pemahaman yang rasional terhadap ajaran agama. Ilmu kalam membantu umat Islam memahami ajaran agama dengan cara yang masuk akal, tidak hanya berdasarkan teks saja. Ilmu ini juga mengajarkan berpikir logis dan kritis agar tidak mudah terjebak pada pemahaman yang sempit atau radikal. Ilmu kalam membantu berpikir lebih dalam dan terbuka. Di era digital ini, kalam bisa diajarkan lewat media sosial atau platform online, sehingga makin banyak orang, terutama anak muda, bisa belajar dengan cara yang lebih modern dan menarik. Selanjutnya, pengertian dalam Islam. Baik, selanjutnya pengertian teologi. Teologi sendiri kalau dilihat dari segi bahasa itu ada teo sama logos, yang mana teo sendiri artinya Tuhan, logos itu. Jadi kalau menurut istilah dapat kita artikan bahwa teologi itu adalah ilmu yang membahas mengenai Tuhan yang bisa dilihat dari berbagai aspek. Kemudian menurut Kunto Wijoyo, teologi itu sama dengan ilmu kalam, yang mana seperti yang telah kita ketahui bahwa ilmu kalam itu sama, ilmu yang di dalamnya itu membahas mengenai masalah ketuhanan, seperti Tuhan itu memiliki sifat-sifat sendiri, seperti itu. Kemudian objek ilmu kalam sendiri itu adalah masalah ketuhanan seperti pengertian yang tadi. Kemudian menurut Harun Nasution itu teologi sama halnya dengan ilmu tauhid, ilmu yang dari itu membahas bahwa Tuhan itu esa, Tuhan itu satu. Itu pengertian teologi secara singkatnya. Kemudian mengenai teologi beliau, teologi antroposentris akan dijelaskan oleh Mas Hilal. Selanjutnya teologi antroposentris perspektif Hasan Hanafi. Hasan Hanafi membangun teologi antroposentris berdasarkan keresahannya atas teologi klasik yang menurutnya teologi klasik itu banyak sekali membahas tentang konsep zat, sifat-sifat Tuhan, dan kemudian munculkan perdebatan-perdebatan
tersingkirkan. Menurutnya Tuhan itu adalah mukhalafatu lil hawadisi, berbeda dengan yang lain. Tuhan tidak butuh pensucian manusia karena Tuhan sudah suci dengan sendirinya. Tidak butuh juga pengagungan manusia karena Tuhan sudah agung dengan sendirinya. Menurutnya teologi itu harus bersifat radikal, kritis, dan komprehensif. Kemudian Hasan Hanafi mengusulkan teologi antroposentris, yang tadinya teologi klasik banyak membahas tentang teologi teosentris. Jadi teosentris itu adalah teo artinya Tuhan, sentris artinya sentral. Kemudian antroposentris, antro artinya manusia, sentris artinya sentral. Yang berarti antroposentris adalah teologi yang percaya bahwa manusia adalah pusat sebagai pusat dari segala sesuatu. Nah, kemudian dalam rekonstruksinya Hasan Hanafi menegaskan nilai-nilai dari zat-zat ketuhanan seperti zat wujud sebagai pelajaran pada manusia untuk mengadap, kidam sebagai konstruksi untuk melihat sejarah masa lalu sebagai tumpuan melihat masa kini dan masa depan, bahwa sebagai harapan Tuhan agar manusia bisa mengabadikan dirinya melalui karya monumental, mukhalafatul hawadisi sebagai konstruksi guna membangun manusia yang independen. Berbeda dengan yang lainnya, yaitu qiyamuhu lil hawadisi adalah harapan Tuhan supaya manusia bisa mandiri dan tidak bergantung pada yang lain, dan wahdaniyah sebagai kesadaran membangun komitmen penyatuan antara keimanan teoritik dan keimanan praktis dalam kehidupan umat Islam, sehingga tidak menjadi manusia munafik dan berkepribadian ganda. Jadi selanjutnya dari pembahasan kami bisa disimpulkan bahwa hasil rekonstruksi pemikirannya Hasan Hanafi itu adalah teologi antroposentris, yaitu teologi yang menjadikan manusia itu sebagai bijaksana dan arah keyakinan agamanya, bahwa Tuhan itu menurunkan agama sejatinya untuk manusia, bukan manusia untuk agama. Karena itulah dalam rekonstruksi pemikirannya beliau mengubah term-term keagamaan dari yang sakral dan profan menjadi sekadar material dan antropologis, bahwa Tuhan menurut beliau itu bukan hanya Tuhan langit, tapi adanya Tuhan bumi. Itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.